podcast kita berdua di Gen Best DHB pastinya. Kita lah hari ini bintang tamunya seseorang yang menjadi ciri khas DHB sebagai kampus relawan. Dan sekarang nih, dan beliau baru pulang dari Mekah. Itu akhir tahun 2019 sebelum COVID ini gitu. Tapi beliau kemarin baru beres dari Sukabumi. Ya, dan sekarang besok mau berangkat lagi. Jadi hari ini free-nya aja. Ke Cianjur. Dan beliau benar-benar sibuk, udah ngubungin manajernya, istrinya, selingkuhannya, mantannya. Dia itu nggak punya selingkuhan dan nggak punya mantan. Aduh. Orang yang ya. Langsung aja kenalan. Dibuka dong ininya ya. Iya. Hatinya. Karena kita kan udah di-rapid. Nih. Jadi kita. Swab, Pak. Udah di swab. Oh. Swab. Aduh, saya kayak dulu. Hilman. Sobat THB. Apa namanya? Sobat DHB. Sobat DHB. Terlalu muda kali ya. Halo Dede DHB. Dede gemes. Gemes, celana gemes. Nah, kenalan dulu dong. Siapa, di mana, tempat tanggal lahir, istri berapa, cita-cita, keinginan yang belum. Allah, ke tiap orang itu bilang istrinya berapa. Kan itu kan cerita salah biarin bintang tamu ngomong. Oke, nama saya Hilman. Hilman Persada. Apa ya? Hilman Firmansyah. Oh, siapa namanya Hilman Persada ya? Oh. Terus? Ditugaskan sebagai koordinator Satgas Covid di Dharma Husada, juga Koordinator relawan ya. Koordinator relawan dan berkegiatan selalu di lapangan. Jadi memang bukan orang kantoran. Pantes kita tuh jarang banget ketemu karena saya cuma seminggu sekali ke kampus. Dan ketika Nia kesini, Hilman nggak ada, ada Nia nggak ada. Gue yang tiap hari di sini dong. Tapi kemarin saya lihat Pak udah menjalani perjalanan jauh ke Sulawesi gitu ya? Sulawesi kemarin. Mas Samba 2 minggu. 2 minggu. Artis dangdut itu? Iya. Itu masih apa? Mana? Artis apa ya? Dangdut. Berarti gue yang kudet ya? Dangdut banget. Tapi hancur parah itu Mas Samba. Hancur banget. Seperti apa sih kondisi di Mas Samba kemarin? Dan Mas itu Samba kena banjir bandang. Dia longsor di hulunya, hulu sungainya longsor. Kepala maksudnya? Iya, kepalanya. Emang di Sulawesi pakai bahasa Sunda hulu? Itu bahasa Indonesia. Hulu. Kayak sirat. Hulu, dari hulunya longsor. Iya kan dari hulu. Dia ke hilir gitu. Masuknya ke hilirnya ketiga sungai. Oke. Mas Samba, Rada sama Sabang. Nah, dia kalau masuk Mas Samba semua bisa hancur Mas Samba. Tapi ya untungnya dia masuk ke tiga sungai itu. Tapi yang daerah 3 itu hancur juga? Hancur juga, tapi ya yang paling parah Mas Samba. Kalau masuk ke semua ke sini bisa hancur ke satu kecamatan. Kayaknya 3 kecamatan tuh. Makanya kebagi aja kondisinya udah hancur banget. Parah, apalagi kalau cuma satu, wah bisa dibikin banyak. 5 kali ya sungainya. Korban jiwanya berapa banyak? Korban jiwa banyak, yang belum ditemukan juga banyak. Belum ditemukan juga? Karena kan tumpahannya tuh bukan lumpur tanah merah, dia pasir. Makanya ngegalinya tuh susah. Oh, jadi sungai di sana tuh pasir. Sungai pasir. Ya. Yang enggak pasir, batu-batu segede mobil tuh ada di jalan. Wow. Batu-batu. Kan dari gunung kan ya? Gunung. Oh, lumayan ya buat bikin hancur, rumah. Banyak rumah yang hancur. Di bawah dari pinggiran sungai itu udah pada hancur. Nah, kita bicara ini dulu kan. Ngapain aja sih? Ya, di sana. Terupdate. Apa? Nggak, aku masih mau nanya tentang Mas Samba. Oke, apa? Dan kemarin itu emang dikirim dari DHB atau bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kolaborasi sama teman-teman yang lain. Kan itu kan DHB itu kan jadi apa ya? Semacam ikut kumpulan relawan sejabar ya? Ada komunitasnya lah. Komunitas relawan sejabar dan kemarin ada salah satu teman butuh bikin program kesehatan di sana. Makanya mintanya ke kita. Jadi saya yang berangkat ke sana, saya bikin tim di sana. Jalanlah kita program kesehatan. Pak Hilman ini adalah orang yang hobi banget bikin tim. Aslinya, karena dia linknya di mana-mana. Iya. Mau nanya dokter dari Jawa Barat, ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Tahu? Ya gitu, ada nomornya. Tapi dokternya kenal ya. Karena kan memang kita bukan kita ya, aku enggak. Kang Hilman ini
kalau ada kegiatan sampaikan pengobatan apa gitu kan sampai ke ujung Jawa, Jawa Timur gitu kan. Masa bawa dokter dari sini kasihan dong, gempor tuh dokternya. Jadi kontak dokter di sana. Satu kendalanya gempor, yang kedua bahasa. Dan biaya. Biaya udah jelas. Biaya harus Bahasa ya, bahasa ya benar. Karena Bahasa kan juga kan banyak kita orang apalagi daerah. kalau kita pengobatan di Jawa misalkan, dia Nggak ketemu bisa orang bahasa tua udah Indonesia. nggak bisa bahasa Indonesia. Benar. Sejawa. Kemarin aja di Mas Amba kita masih bawa Translator. translator memanfaatin orang situ gitu yang buat anamnesa segala macamnya. Karena kan salah di anamnesa bisa-bisa salah di obat nantinya. Gitu. Jadi flashback dulu ke belakang, terjerumus kah? Oke, awalnya saya masih zaman kuliah dulu. Zaman kuliah dibawa sama pembina yayasan. Masuk ke diajakin ke bencana-bencana tapi kecil skupnya. Nah, karena keseringan diajakan, keseringan ketemu teman-teman di bencana, akhirnya jadi ya setiap respon ada grupnya kita kan. Turun nggak? Langsung ketemu di sana. Jadi akhirnya sampai sekarang ya dapat info terus gitu. Oh, jadi Jadi awal panggilan jiwa. enggak juga. Terpaksa. Terjerumus. Maksudnya terjerumus. Nah, kan dari tadi tuh ngomongin pengalaman tentang bencana-bencana di Indonesia nih. Pernah nggak sih ada pengalaman ya menjadi tim kes ataupun relawan di luar negeri? Luar negeri kemarin. Jangan bilang nagrek, Pak. Di Bangladesh. Bangladesh waktu konflik Myanmar. Yang Rohingya. pengungsi Rohingya ya dari Myanmar pindah. Kita Dia eksodus ke Bangladesh. Exodus? Iya. Merek brand sepatu? Salah. Tit. Kecuali Mary yang nomor 4 hiji. Oh, benar. Nomor berapa Teji? Sama saya juga 41. Tapi emang mual. Itu berapa lama tuh di Bangladesh? Hampir 1 bulan. Hampir 1 Oh. bulan kita tinggal di situ karena kan antara tempat tinggal sama lokasi pengungsian itu cukup jauh tuh, sekitar 1 jam. Kenapa jauh? Ya karena kita nggak boleh stay di pengungsian. Karena itu camp pengungsian ya. Camp pengungsian itu jam toli namanya. Nah kita stay-nya di Cox's Bazar. Jadi di Bangladeshnya ini sama sih masih Bangladesh, cuman perbatasan dengan Myanmar. Dan kita masuk ke situ diperiksa paspor segala macam gitu, mobil kita diperiksa, baru bisa masuk situ. Itu bisa masuk jam 8. Nanti keluar jam 5 terus sudah keluar, nggak boleh nginep di situ. Dan kita diperiksa lagi sama army di sana. Alasannya nggak boleh nginep, tempatnya nggak cukup. Enggak, memang nggak tapi boleh. Itu kan hanya untuk Rohingya aja, nggak boleh kita relawan nggak boleh tinggal di situ. Dan kita hanya sebagai misi kemanusiaan gitu ya. Nah, dan itu kemarin rame-rame dari Indonesia atau gimana, Pak? Itu relawan seluruh Indonesia ya. Satu dunia tuh di situ. Banyak, kita satu apartemen aja itu lantai 2-nya ada orang Perancis, ada orang Swiss, satu apartemen. Ada ceweknya? Tuh banyak. Cantik nggak? Cantik. Survei membuktikan. Jadi sebelum masuk itu Google Form dulu. Oh, makanya. Oh, jadi mungkin salah satu niat jadi relawan itu salah satunya itu Pak bisa ketemu cewek-cewek dari dunia. Orang dari luar negeri. Oh, Jangan iya. terus spesifik. Itu kan bonus. Tapi kalau di Cianjur banyak cewek cantiknya nggak, Pak? Cianjur banyak. Makanya semangat banget. Jangan-jangan itu ya niatnya. Kalau di Mas Samba Sama banyak. dapat nggak Dapat apa nih? Persen. nomor telepon? Dapat pengalaman. Oh, iya. Kan kemudian dapat pahala. Benar, Bang. Gitu kan. Nah, Pak, kalau ngomongin relawan nih, ya mungkin teman-teman dari DHB ada yang masih penasaran kali ya, gimana sih cara jadi relawan gitu, untuk memulai jadi relawan DHB, dan mungkin ada teman-teman juga yang belum masuk kali ya. Cerita dong Pak, gimana? Susah nggak sih buat jadi relawan itu gitu? Sekarang Harus punya apalagi jiwa kalau apa? dulu kan Gitu? di DHB itu hanya ada UKM. Nah, kita kalau mau aktif harus lewat UKM. Sekarang ada namanya VDR, Volunteer Disaster Response. Nah, itu ada satu wadah yang mengakomodir mahasiswa yang tidak ikut organisasi, tapi dia berkeinginan untuk terjun di bencana, hanya bencana aja gitu ya. Benar. Nah, bisa ke situ. Dan itu mengakomodir seluruh mahasiswa, tidak hanya DHB aja. Betul, tidak. Maksudnya kalau di VDR itu kalau mengkoordinirnya ada divisi dalam mahasiswa DHB, ada divisi luarnya juga. Oke, jadi memang itu terbuka juga teman-teman juga yang komunitas relawan dari luar juga tergabung Juga di situ. boleh Bisa, gabung. boleh gabung. Karena kebutuhan di bencana itu kan nggak hanya kesehatan, banyak. Kesehatan pun nggak bagi-bagi, nggak hanya pengobatan, tapi ada penyuluhannya, ada water sanitasi, ada dukungan psikososial, banyak. Dan kemarin nih dengar-dengar jadi ketua Satgas COVID DHB juga nih. Dan sampai sekarang karena COVID-nya belum pergi. Dari Maret gitu ya.
Apa yang sudah dilakuin sih dari pertama jadi PSBB gitu ya? Dari pertama COVID. presiden umumin lah gitu ya. Kalau Indonesia bagi-bagi darurat COVID. sanitizer, bagi-bagi APD, terus ngebantu pemerintah tuh PSBB, Ya Checkpoint checkpoint, ya. di checkpoint, terus bagi vitamin. bagi-bagi vitamin. Ya, kepada Terakhir dapur umum kita masih jalan terus ya masih jalan terus tuh. sampai sekarang. Sekarang kayaknya udah mulai jarang gitu kan. Karena sekarang kan aktivitas sudah normal juga ya. Ya, Jadi memang karena kita ekonomi kan- udah mulai membaik ya. Kata siapa? Kata siapa? Ekonomi saya Pak. Bahkan kemarin nih karena wisuda aja di situasi COVID sekarang sampai Kita ketua bisa yayasan offline. itu gitu kan. Nah, kita bisa offline dan ketuanya pengen tahu dong, ketua Satgas COVID jadi ketua wisuda. Kan Nah, gimana? jadi wisuda kemarin penunjukan. Penunjuk. Langsung saya dijebak Coba jadi lagi. ketua dan diharuskan membuat gebrakan. Akhirnya udah aku bikin offline tuh. Tapi dengan semua protokolnya kita jalanin ya. Dan sampai rapid test berkali-kali ya Rapid yang test pun ikut. kita- Ada yang berkali-kali ya? Ada yang Kemarin berkali. Karena ada yang reaktif. Ya, betul. Oh, Ada kenalannya kemarin ketika wisuda offline ya? iya. Kendala alhamdulillah lancar. Semua kita koordinasikan, maksudnya kita jalanin protokol Covid. Pesertanya kita jalanin, panitia kita jalanin, izinnya pun kita jalanin, semuanya akhirnya lancar, nggak ada masalah apa-apa. Tuh, nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya sekarang di DHB sendiri kan diposisikan sekarang sebagai koordinator relawan nih. Tadi balik lagi ke pertanyaan kan, gimana nih cara relawan ya? Kita ada VDR gitu ya. Nah, ada kriteria khusus sih jadi relawan, ada nggak kriteria khusus gitu? Atau harus punya mental yang bagus, Yang jelas wajah cantik, kemauan. Yang kedua mental, ya benar mentalnya harus bagus karena kondisi di bencana itu beda dengan kondisi di Kalau saya masuk nggak Pak? Udah muka enggak sih. tapi kalau senang memotoran mah masuk juga. Tuh. Karena ada beberapa trek kayak sekarang nih kita di Cianjur, kita besok kan bawa trail juga, motor trailnya kita bawa 3 karena ada beberapa desa yang aksesnya nggak bisa dijangkau. tertimbun Iya, longsoran. Jadi kita harus pakai motor trail masuk ke situnya. Kita bawa 3 motor besok untuk masuk situ. Yang hobi bertualang pasti Sana. enak lah itu di bencana. Tuh Pak Bapak mah nggak ada tipe lah ke sana. Karena tipenya tipe ting. Tapi Tidur tapi kalau gitu ada nggak sih Pak niatan misalnya kayak tim cash untuk misalkan ada tuh beberapa orang yang nggak bisa naik motor trail atau kopling, ada nggak sih niat untuk mengajarkan gitu biar mereka, ya kadang kan mereka belum suka tuh karena belum tahu gitu, belum kenal, ada nggak sih niat misalnya kayak tim cash nanti kita ada pelajaran khusus nih tentang pakai motor trail gitu-gitu, ada nggak sih niatan? Niat ada, eksekusinya belum. Tapi kan sebetulnya kalau Udah pegawai diomongin berapa udah ya. kali itu udah diprogramkan tapi tidak ada eksekusi gitu ya, karena ya keburu ada kejadian lagi gitu, jadi Iya. nggak sempat dieksekusi. Tapi secara basic kan mahasiswa DHB itu yang mahasiswa baru semua kan dilatih juga ya, dikasih pelatihan Ya, BLS gitu ya. pelatihan BLS. Dari timnya Kang Hilman juga. Basic Life Support. Wih, itu apa? Sebelum PPGD ya. Iya, pertolongan pertama lah. Oh, Tapi lebih ke yang kita pernah bahas di Iya. podcast sebelum sebelah. Iya. Benar banget. Karena juga punya komunitas biker paramedik. Ya. Pernah, ya punya komunitas namanya bikers paramedik. Nah, besok juga kita turun itu, makanya kita kan bawa motor. Nah, mereka paramedics tuh yang turun. Ya, support pengobatan nanti di sana. Kalau saya nggak kerja hari Jumat mah, aduh kan kerja riding teh. Assalam. Jumat, Sabtu, Minggu saya mau touring Pak. Nih jujur lah terkesan banget nih dengan totalitasnya. Even misalnya punya niat lain, tapi saya lihat di mana-mana ya wae gitu ya. Iya. Selalu ada dimanapun. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang Nyemangatin lah, nyemangatin gitu. ngajakin gitu masuk tim yang cash. belum ngapain sih gitu kan? Dan orang yang belum tahu gitu di DHB itu ada tim cash yang hebat gitu. Seperti sini. Oke, buat siapa nih, mahasiswa atau umum? Sahabat DHB aja. Tuh. Buat sahabat DHB, Indonesia itu adalah laboratorium bencana. Jadi semua bencana ada di kita. Benar. Karena aku ngebahas bencana juga dulu. Berarti gini, artinya apa? Anda harus siap. Karena dimanapun Anda berada, ya bencana ada di sekitar kita. Tuh. Nah, kalau kita yang nggak belajar,
nggak tahu harus kayak gimana, begitu kejadian bisa-bisa kita yang jadi korban. Oke. Bener. Intinya melindungi diri sendiri terus lindungin orang lain gitu. Betul. Jadi memang tetap kita sebagai tadi laboratorium bencana ya kita harus tahu minimal Pencegahannya, pencegahannya, kemudian juga kalau ketika menghadapi itu apa yang harus dilakukan. Ketika terjadi kan semua ada hitungannya. Kalau bencana itu sebenarnya ada hitungannya, tapi kejadiannya itu prediksi. Jadi nggak bisa kita tentukan kapan, tapi ketika sudah terjadi ada hitungannya. Tsunami misalkan nih, tsunami kan ada hitungannya. Ketika terjadi gempa 10 detik, maka kemungkinan tsunami akan datang 10 menit kemudian. Kemungkinan. Ya, ketinggiannya 10 meter. Sekarang lagi rame kan tuh 20 meter tuh. Oh iya, yang Akan kejadian di Laut Selatan. Benar. Nah, itu karena perkiraan si BMKG kan itu dari lempengan-lempengannya. Kalau terjadi patahan, maka akan terjadi Tsunami. ya ketinggian 20 meter tuh. luar biasa. Keren banget. Bang benar tadi. Tsunami nu keren teh. Bukan penjelasan dari Pak Hilman. Jadi tadi laboratorium bencana. Ya, jadi termasuk bencana nanti. Nggak ada. Nah, jadi Indonesia itu adalah laboratorium bencana. Jadi Dan kita siap harus nggak semua siap siap. kita harus siap. Harus bisa. Dan kalian penting banget buat kuliah di Dharma Husada Bandung. Kenapa? Karena kalian bisa masuk Timkes dan belajar banyak tentang penanganan awal dari bencana, penanganan awal kegawat daruratan, dan penanganan awal apapun sama Pak Hilman. Karena di sini adalah kampus para relawan. Dan kampus paramedik. Oke. Pokoknya makasih banyak Pak Hilman, sukses terus. Semoga pencarian istri keduanya lancar. Dadah.